Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait bursa regional yang terus menunjukkan pelemahan diiringi dengan turunnya kurs mata uang sejumlah negara terhadap dolar Amerika Serikat. Sampai kapan situasi ini berlanjut dan apa saja dampaknya? Kami akan membahasnya bersama Chief Economist BCA, Bapak David Sumual. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Jessica. Pak David, kalau kita lihat kemarin nilai tukar rupiah sempat menyentuh level 17.000. Kira-kira depresiasi ini akan berlanjut sampai kapan, Pak? Yang terjadi memang dolar bull sekarang ya. Jadi di masa ada ketidakpastian sudah berkali-kali secara historis memang investor itu akan lari ke US dollar ya. Jadi bukan hanya rupiah saja yang melemah, tapi juga kalau kita lihat kebanyakan mata uang global termasuk juga yang sering kita sebut sebagai safe haven currencies itu juga melemah terhadap US dollar ya. Termasuk juga komoditas yang sering kita sebut juga sebagai safe haven seperti gold itu juga melemah cukup tajam. Dalam episode uncertainty atau krisis terjadi di 2008, 2015, 2020, kondisi ini yang terjadi di mana orang atau investor itu akan lari ke US dollar untuk mengamankan likuiditasnya. Ya, jadi kita lihat awalnya memang ini kalau kita perhatikan sudah terjadi sejak perang mulai sekitar 1 bulan yang lalu, dan ini kelihatannya masih akan berlangsung selama perangnya ini masih bergejolak ya. Dan di dalam negeri sendiri sebenarnya juga sebelum ada perang kita juga sudah ada tekanan ya, terutama dari berbagai isu yang muncul di pasar modal terkait dengan MSCI, terkait juga dengan penurunan outlook oleh lembaga-lembaga rating. Nah, ini juga menjadi concern pasar ya, sehingga juga ada tekanan dan ada tambahan tekanan lagi setelah muncul risiko geopolitik di Timur Tengah, Mbak Jessica. Pak David, kalau kita lihat kemarin memang sempat di level 17 ribuan, tadi pagi sempat di level 17.000, tapi saat ini menguat tipis 0,02%. Kalau kita bandingkan dengan emerging market lainnya, apakah nilai tukar rupiah masih dalam pelemahan dalam batas yang wajar? Ya, saya pikir Bank Sentral juga masih menjaga stabilitas rupiah ya. Jadi kita juga sulit untuk against the wave ya. Jadi kalau misalnya gelombangnya memang seluruh dunia masih ada kondisi pelemahan terhadap US dollar, tadi istilahnya dollar bull, memang agak sulit untuk mata uang seperti rupiah yang merupakan mata uang emerging market itu untuk bergerak menguat sendirian misalnya ya. Apalagi juga kita tadi seperti saya sampaikan ada persoalan-persoalan domestik juga yang harus kita perhatikan juga ya. Jadi selama ini sih saya lihat dari sisi standar deviasinya atau volatilitasnya masih relatif terjaga. Namun memang perlu diperhatikan ya kedepannya ini apakah harga minyaknya masih akan stay di posisi tinggi ya, karena ini tentunya akan ada risiko juga ke APBN kita dan kita perlu melakukan mitigasi atau contingency plan ke depan kalau memang harga minyak atau perangnya masih berlangsung cukup lama di Timur Tengah, Mbak Jessica. Pak, tapi selain langkah yang dilakukan dari Bank Indonesia yaitu intervensi, sebetulnya ada nggak sih Pak langkah lainnya yang bisa dilakukan pemerintah kita supaya setidaknya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah kita itu tetap menguat, Pak? Ya, saya pikir kita harus menjaga APBN kita tetap kredibel ya ke depannya, dan mungkin juga langkah-langkah perbaikan internal termasuk juga isu-isu yang menjadi concern investor terkait dengan isu MSCI misalnya, isu juga dari lembaga-lembaga rating ini juga harus kita perbaiki segera ya. Jadi ini menjadi momentum buat kita untuk memperbaiki kondisi domestik di tengah memang gejolak eksternalnya ini masih belum clear nih kapan akan selesai. Kalau misalnya bisa segera selesai, bisa ada solusi damai, mungkin ini juga akan ada rebound ya untuk emerging market currency termasuk rupiah. Pak David, kalau kita lihat ini di baseline-nya 27 Februari, kemudian sampai saat ini 31 Maret. Untuk Brent oil future sudah naik 50,8%. Kira-kira Pak, seberapa besar daya tahan APBN kita kalau kita melihat harga minyak dunia ini terus mengalami kenaikan? Ya, memang APBN kita ini salah satunya memang disebabkan oleh kita yang sudah negara kita ini kan sudah menjadi net oil importer ya. Sebenarnya sudah cukup lama sejak 2000
2006, 2007 kita sudah menjadi net oil importer. Jadi memang kebijakan-kebijakannya sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi negara yang sudah menjadi net oil importer ya. Jadi kita import itu kan cukup besar, produksi kita hanya sekitar 600-700 ribu barrel per hari. Dan itu pun tidak semuanya bisa kita olah di dalam negeri ya, kita harus import. Sedangkan konsumsi kita ini cukup besar, sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barrel. Jadi kalau harga minyak relatif tinggi dan harga minyak juga masih disubsidi cukup besar ya. Beda dengan negara-negara tetangga kita, mereka sudah menyesuaikan harga BBM, tapi di domestik ini memang tergantung ketahanan APBN kita. Ya, jadi memang perlu ada adjustment mungkin ya dari sisi kebijakan spending pemerintah untuk juga menghindari tekanan terhadap APBN. Karena kalau misalnya kita menghindari masalah dan terus bergantung pada posisi APBN yang saat ini, mungkin juga kita agak khawatir ya ke depan kalau misalnya perangnya ini terus berlangsung. Ya kita tidak ingin perangnya tentu terus berlangsung, tapi kalau di worst case scenario perangnya ini berlangsung lama, tentunya harga minyak masih relatif tinggi. Dan perkiraan memang walaupun perangnya segera usai, harga minyaknya juga sulit untuk segera turun ya. Jadi memang ada kerusakan-kerusakan infrastruktur di Timur Tengah dan juga gangguan-gangguan logistik distribusi yang juga bisa saja membuat harga minyak masih relatif tinggi. Dan ini yang harus kita persiapkan ke depan, Mbak Jessica. Pak David, biasanya dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, kapan masyarakat merasakan dampaknya, Pak? Apakah dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan? Ya sebenarnya kalau dari turunan minyak ya, harga-harga kan ini yang berbasis petroleum banyak sekali ya, plastik, mulai dari petrochemical ini kan turunnya banyak sekali dan memang sudah mulai dirasakan ya, turunan yang terkait dengan alkohol dan lain-lain, dan juga obat-obatan tentu akan ada berdampak ke harga di pasar ya. Jadi kalau harga, apalagi pasokannya juga agak sulit sekarang ya, terganggunya logistik energi dari Timur Tengah ini membuat juga harga-harga yang lain akan meningkat gitu, terutama juga fertilizer ya, karena memang fertilizer kan ini berbasis gas juga dan harga gas juga sudah meningkat, dan ini tentu kekhawatirannya berpengaruh ke harga pangan. Jadi memang dari sisi inflasi kelihatannya ke depan kecenderungannya memang akan meningkat ya, dan kita memang harus mengantisipasi ke depan kalau benar-benar, walaupun mungkin pass-through dari kenaikan harga minyak tidak langsung kita rasakan karena kita masih mensubsidi BBM kita, dan kita mungkin sampai saat ini yang non subsidi kan juga belum dinaikkan harganya ya. Mungkin yang subsidi belum dinaikkan, tapi yang non subsidi mungkin akan juga mulai naik. Dan ini tentu akan berdampak ke inflasi, dan yang kita khawatir tentu ke harga pangan juga akan ikut meningkat, Mbak Jessica. Iya, Pak David, tadi kita sudah melihat berbagai tantangan dan juga resiko yang akan kita hadapi, dan ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Kita akan melihat juga lebih jauh lagi kepada pasar, Pak, terutama dari indeks harga saham gabungan. Kemarin kita melihat indeks MSCI Asia Pasifik ini turun hingga 1,1%. Apakah ini dampak dari tensi geopolitik? Sedangkan ini juga memiliki sentimen-sentimen lain, atau seperti apa, Pak? Ya, pengaruh sentimen geopolitik paling kuat memang kita lihat di sini. Kalau secara fundamental sebenarnya Mbak Jessica, kalau kita lihat price to earning ratio saham-saham Indonesia sudah relatif murah ya. Kita sekarang berada di sekitar 10 sampai 12 ya, kita bergerak di sekitar itu. Sedangkan rata-rata 15 tahun terakhir itu sekitar 15 sampai 17. Jadi sudah 2 kali standar deviasi lebih murah gitu ya sebenarnya harga saham-saham di Indonesia. Bandingkan misalnya dengan Amerika yang sekarang sekitar 27 sampai 30 price to earning rasionya. Harganya jadi secara valuasi memang relatif sangat mahal, padahal rata-rata mereka hanya juga sama dengan kita sekitar 15 sampai 17 pernya. Jadi sebenarnya kalau secara fundamental sudah lumayan murah gitu ya, tapi pengaruh sentimen ini bisa saja berlangsung relatif lama, apalagi tadi pengaruh geopolitik, harga minyak yang relatif tinggi. Jadi mungkin sejauh ini investor akan mengakses dulu ya kira-kira dampak dari kenaikan harga minyak dan juga pengaruh geopolitik itu seperti apa ya dalam jangka pendek sebelum mungkin memutuskan untuk berinvestasi kembali ya. Jadi
dan juga masih ada masalah-masalah domestik juga yang menjadi kekhawatiran mereka, Mbak Jessica, termasuk juga outlook dari lembaga rating misalnya. Oke, tapi Pak, sesensitif apakah indeks harga saham gabungan terhadap pelemahan indeks MSCI Asia Pasifik, Pak? Ya, sebenarnya itu ada kaitannya, dan yang paling penting itu juga kita lihat pengaruhnya ke sektorial juga, karena sekarang yang berinvestasi di pasar modal sudah relatif besar ya, sudah lebih dari 20 juta orang. Jadi ada negatif ataupun positif wealth effect yang bisa berpengaruh ke sektorial juga. Jadi misalnya seperti tahun lalu itu kita mengalami positif wealth effect, di mana harga-harga saham, obligasi itu kecenderungan meningkat, sehingga juga pengaruhnya ke sektorial terutama di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun lalu relatif positif. Nah ini sekarang kalau misalnya terjadi sebaliknya, negatif wealth effect, juga kita harus mengantisipasinya, Mbak Jessica. Oke, baik. Terima kasih Chief Ekonomis BCA Bapak David Sumual sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.